Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya. Teman-teman, hari ini kita masih di seputaran Google Spreadsheet ya. Nah, kita nanti akan membuat semacam aplikasi sederhana ya tanpa coding di dalam spreadsheet. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka Google Drive kita ya. Di sini Google Drive saya buka ya. Google Drive kita, kemudian di drive saya. Terus kemudian di sini mungkin saya akan membuat database-nya ya. Database-nya di dalam Google Spreadsheet di sini ya. Kita klik kanan seperti biasa, klik kanan, kemudian Google Spreadsheet di sini. Oke, terus kemudian kita buat dan bagikan. Nah, kalau sudah, dia nanti akan buka lembar baru seperti ini ya, Google Spreadsheet-nya. Nah, terus kemudian ini bisa kita kasih nama, misalnya data input barang misalnya ya. Nih, di sini saya kasih nama data input barang. Nah, data input barang itu misalnya yang pertama itu ada nomor ya. Kemudian nama barang ya tentunya. Kemudian jumlahnya berapa. Kemudian harga berapa gitu ya. Oke, ini bisa kita sesuaikan kolom-kolomnya. Misalnya kita input manual, yang pertama satu nama barangnya adalah kulkas ya. Kulkas jumlahnya misalnya ada 15, harganya misalnya 2.750.000 misalnya ya. Oke, untuk kolom ini bisa kita kita rubah ekstensinya menjadi angka. Kemudian di belakang koma kita hilangkan saja ya, dan ini bisa kita tengahkan ya, center untuk merapi-rapikan saja kalau ini. Oke, teman-teman, di sini kita sudah punya database-nya. Kalau yang ini bisa kita rename juga ya. Misalnya database gitu saja. Oke, jadi di sini ada nomor, ada nama barang, ada jumlah, harga. Nah, tinggal kita buat aplikasi input sederhananya. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke ekstensi ya. Ekstensi kita klik, kemudian di sini ada App Sheet ya. Ada App Sheet, kemudian tinggal kita klik buat aplikasi. Begitu kita klik buat aplikasi, nah teman-teman dia akan masuk ke sini ya, dia loading. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar, dia loading teman-teman. Oke, dia sudah mulai masuk. Nah, maka dia nanti akan seperti ini ya. Nah, seperti ini, dan kemudian teman-teman di sebelah kanan ini, nah, dia sudah masuk nih database-nya di sini. Nah, kalau misalnya tidak masuk ya, database-nya misalnya tidak masuk nih. Nah, misalnya kita klik di sini. Nah, ini tidak masuk misal. Anggap saja tidak masuk ya. Ini kita delete ya. Nah, anggap saja kan tidak masuk, nggak ada nih, kosong ya, error. Nah, teman-teman bisa klik ini, klik data, kemudian kita klik plus ini ya. Plus ini, kemudian di sini teman-teman bisa pilih Google Sheet. Klik Google Sheet, kemudian teman-teman bisa pilih database yang kita buat tadi. Nah, ya kan, saya buatnya tadi di sini. Kita kasih nama tadi data input barang. Nah, ini tinggal kita klik, kemudian kita select. Kalau misalnya dia tidak muncul ya. Oke, kemudian di sini bisa kita select all ya. Dan ini teman-teman bisa milih ya, ataukah hanya read only, bisa delete, bisa tambah atau bisa update, atau hanya read only saja. Kalau misalnya read only saja, ini checklistnya tinggal dihilangkan ya, tinggal read only. Tapi di sini saya lebih memilih untuk tiga-tiganya ya. Jadi kita bisa ngupdate, bisa add, nambah, atau bisa mengurangi, atau bisa delete. Kalau sudah, kemudian kita add table. Maka proses. Nah, maka database-nya akan kembali lagi ya. Ini kulkas, kemudian ini bentuk daripada database yang di spreadsheet kita ya. Ada nomor, ada nama barang, ada jumlah, ada harga. Gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan pengaturan mungkin di sini ya. Di view ini teman-teman. Di view seperti ini. Oke, ini mungkin tampilannya bisa kita buat seperti table, seperti ini aja. Nah, kalau table kan lebih enak lihatnya ya. Sehingga di sini tampil ada nomor, kulkas, jumlah barang gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian ini nama bebas, kita bisa kasih apa saja. Terus kemudian kita pilih table tadi ya. Terus kemudian di sini, di display mungkin ya. Di display ini teman-teman bisa klik, ini pilih logo, misalnya saya pilih logo ini ya. Kalau sudah, terus kemudian untuk behavior,
ya, behaviornya. Teman-teman ini kita pilih edit ya. Kita pilih edit agar nanti bisa kita lakukan edit gitu ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa klik save ya ini di atas. Oke, kalau sudah bisa save, nah teman-teman bisa, misalnya saya besarkan ya, nah bisa melakukan edit database kita tadi ya. Nah misalnya ini, teman-teman, nah ini tadi kulkas database kita ya. Nah misalnya di sini kita melakukan edit, ternyata namanya bukan kulkas ya, namanya yang lain. Kita klik panah ini kecil, kemudian di sini kulkasnya kita ganti misalnya TV ya. Ya kan, TV misalnya 50 in ya. Nah, terus kemudian yang ini jumlahnya misalnya dia ada 20. Nah, teman-teman bisa kita klik di sini atau langsung ini kita ganti 20 seperti ini juga bisa. Dan harganya juga bisa kita rubah ya, misalnya harganya ini 5 juta misalnya, 5.750. Kemudian kita save. Oke, begitu kita save, teman-teman. Nah, maka dia berubah menjadi TV 50 in 20 jumlahnya 5750.000 harganya. Kemudian coba kita lihat di database kita ya di sini. Nah, di database kita juga dia berubah mengikuti ya. Oke, kita kembali lagi ke aplikasinya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ingin nambah data tinggal kita klik plus ini ya. Seperti ini. Nah, misalnya di sini ada nomor 2 berarti tadi ya. Nama barangnya misalnya yang ini kulkas. Ya, kulkas jumlahnya misal ada 25, harganya misalnya 1.750.000 ya. Kemudian kita save. Oke, maka kulkas dia nambah di nomor 2. Kita lihat database-nya di sini ya. Maka kulkas juga dia akan nambah seperti itu, gitu, teman-teman. Nah, jadi ini bisa kita buat aplikasi sederhana. Kalau misalnya kita ingin melihat secara desktopnya ya, kita tinggal klik aja di sini. Oke. Nah, maka aplikasinya seperti ini, teman-teman. Ya, di sini ada bautnya seperti ini ya. Oke. Di sini ada feedback, ada database ya. Terus kemudian di sini kalau misalnya mau bisa klik tampilan seperti ini ya. Nah, data barang ya, data barang, database dan seterusnya. Nah, ini data kita. Kalau mau nambah, kita bisa klik di sini add. Nah, seperti ini. Misalnya di sini nomor 3 ya. Nomor 3, nama barangnya misalnya kipas angin ya. Jumlahnya misalnya di sini ada 70. Harganya misalnya 500.000. Oke, terus kemudian tinggal kita save. Maka kipas angin dia akan nambah di sini. Dan database kita juga pasti dia akan nambah ya. Kipas angin. Seperti itu. Nah, ini cara mudah teman-teman untuk membuat sebuah aplikasi sederhana di dalam spreadsheet. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.